Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mata itu upatana Buddha rasa sanggaho anak Buddha cakamanta etamangala utama. Selamat sore jelang petang pada ibu bapak dan saudara-saudara seagama. Saya Zainal, Namo Buddhaya. Nah, ini nggak suara musik banyak ada kan? Kayaknya tadi sempat kecil. Oh ya, kecil banget bang. Iya tadi makanya saya gedein. Udah gedein tadi? Iya, dinaikin. Agama tentang suta namanya. Tadi apa? Saya bingung bisa kecil sendiri terus saya naikin. Oh. Bumi Cala Suta ini kecil banget. merupakan khotbah sang Buddha yang Itu terdapat yang bisa di air kelompok soalnya atau udah gede, turunnya udah gede. 70, yang dimana sang Buddha menjelaskan tentang Udah ada. Ya. Ibu dan bapak, saudara-saudari sedama, ketika bulan Maret lalu kita melihat berita tentang yang namanya Mungkin nggak boleh gede-gede, satu gedean. gempa skala dua. atas 7,7 Dia kalau ketimbang bisa. Sehingga hal inilah yang membuat saya pada kesempatan sore hari ini mau mengupas tentang adanya gempa bumi. Ya tentu gempa bumi ini biasanya dikenal dengan istilah lindu atau lini. Ya. Makanya ibu bapak dan saudara-saudari sedama, khotbah sang Buddha tentang gempa bumi ini ada di dalam Bumi Cala Suta. Ya. Saya mau tanya kepada ibu dan bapak semuanya, siapa di sini yang usianya sudah lebih dari 100 tahun? Ada? Mungkin ada seumur kita ya. Kalau kita melihat kehidupan manusia zaman sekarang itu nggak lewat dari 60 sampai 70 tahun ya. Dan dikatakan sang Buddha juga mengalami usia yang hanya 80 tahun. Sehingga kalau ibu dan bapak mengikuti berita tentang gempa megatrust di Sesar Nankai, Jepang, ibu dan bapak tentu akan paham dari yang namanya potensi, bukan ramalan. Jadi di mana gempa megatrust pada dasarnya gempa yang berskala 100 tahun sekali terjadi, yang biasanya ini menjadikan sebagai pengetahuan buat ibu dan bapak atau buat keturunan selanjutnya bahwa sang Buddha sudah menguraikan tentang adanya gempa seperti yang ada di dalam Bumi Cala Suta ini. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, kita mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya perayaan Waisak. Ya. Jika kita lihat perayaan Waisak ini kan biasanya terjadi pada saat sang Buddha menjelang parinibbana, sang Buddha pada saat kelahiran, dan sang Buddha pada saat mencapai kesempurnaan. Jadi ketika adanya potensi gempa, ya salah satunya ini karena adanya seorang suciwan yang akan mencapai tingkat-tingkat kesucian, khususnya yang sudah mencapai arahata. Ya, makanya di mana sang Buddha pada suatu saat berada di Vaishali, ya di mana sang Buddha ini biasanya setiap pagi ya jam 5.30 mulai berpindah patah. Ya karena Bumi Cala Suta ini dikhotbahkan 3 bulan sebelum sang Buddha parinibbana, inilah yang menjadikan sebagai bentuk perhatian sang Buddha kepada para siswanya. Ya di mana sang Buddha pada saat menerima dana makan di Vaishali, ya dari Raja Gaha ke Kusinara itu jaraknya sekitar 6 jam kalau ibu dan bapak Dhammayatra. Sehingga
dengan adanya perjalanan dalam hal menerima pindapata ya, atau menerima dana makan, Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, ya, Ananda, di altar Capara ini sungguh sangat menyenangkan. Ya, jadi ketika Sang Buddha berkunjung dari satu kota ke kota lain, ketika berjalan dengan berpindah mata, pasti Sang Buddha memuji yang namanya lokasi di mana Sang Buddha tinggal atau singgah. Ya, makanya dikatakan di sini dikatakan bahwa Sang Buddha berkata kepada Ananda, Wesali ini sungguh menyenangkan. Karena di Wesali ini banyak sekali situs-situs peninggalan Sang Buddha bersama para siswanya. Yang biasa kita kenal adalah Universitas Nalanda. Ini adanya di Rajagaha. Kemudian ada lagi yang namanya khotbah Sang Buddha tentang Ratana Sutta. Ini juga dikhotbahkan di Wesali, di Rajagaha. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudara Sinama, ketika Sang Buddha berkata kepada Ananda, Atal Capala sungguh menyenangkan Ananda, Atal Udena ini juga sungguh menyenangkan, dan juga altar Sata Banda ini juga sangat menyenangkan. Jadi Sang Buddha ini setiap berkunjung ke setiap tempat cetia sekalipun, Sang Buddha nggak pernah berkomentar, altar ini sungguh mengotorkan, nggak ada. Ya. Jadi Ibu dan Bapak perlu mencontoh Sang Buddha bahwa ketika kita datang ke wihara atau cetia, kita mengatakan, oh sungguh indah, sungguh menyenangkan. Sehingga ini menjadikan panutan buat Ananda bahwa apapun yang mengembangkan dengan melatih 4 landasan kekuatan batin, ya, 4 landasan kekuatan batin itu ada di dalam Bala Sutta. Ya, Ibu dan Bapak suka baca Bala Sutta? Sudah? Apa saja 4 landasan kekuatan batin? Ada sada, ada wirya, ada sati, ada kanti. Ya, itu 4 landasan kekuatan batin yang membuat setiap orang ketika mengekspresikan cara-cara yang tepat untuk ia bisa menjaga perhatiannya, maka mereka mengatakan ini sangat menyenangkan. Makanya dikatakan adanya 4 landasan ini, Sang Buddha mengatakan kepada Ananda bahwa jika seseorang hidup selama 1 kapak atau selama sisa kapak selanjutnya, maka dikatakan ia akan melanjutkan dan melakukan cara-cara yang menghendaki untuk dia melakukan cara-cara yang tepat dalam berbuat kebajikan. Ya, jadi 1 kapak itu dikatakan selama 100 tahun kehidupan manusia. Ya, jadi di mana Sang Buddha ini mengatakan kepada Ananda, jika seseorang selama 1 kapak saja dan selama sisa kehidupannya melatih 4 landasan kekuatan batin, maka mereka akan cepat mencapai tingkat-tingkat kesucian, yaitu tingkat kesucian Sotapanna yang pertama. Makanya di mana Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, ketika seseorang ini memberikan cara-cara tepat yang petunjuk untuk menjadikan cara-cara yang tepat untuk memberikan hal-hal yang tepat kepada kehidupan dan kesejahteraan setiap manusianya, maka para dewa dan manusia akan senantiasa memujinya, bahkan melindunginya. Ya, makanya Ibu dan Bapak Saudara-saudara Dhamma, kemudian Yang Mulia Ananda ini diberikan petunjuk kepada Sang Buddha. Wahai Ananda, jika selama 1 kapak seseorang tidak ada untuk mensejahterakan kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain demi kebaikan dan sejahteraannya, maka pikirannya diliputi oleh yang namanya mara. Ya, mara tentu tahu kan ya, mara itu penggoda. Jadi di mana di sini dikatakan ada beberapa hal Ananda yang membuat dunia ini akan terguncang karena kesalahan manusia. Ya, ada 8 hal yang membuat setiap manusia menderita ketika adanya bencana gempa bumi. Ya, makanya di mana Sang Buddha mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, tanda-tanda gempa bumi dikatakan yang pertama di sini adalah ketika Ananda disampaikan oleh Sang Buddha untuk bisa melanjutkan ajarannya Sang Buddha. Makanya di setiap khotbah Sang Buddha yang ada di Sutta-Sutta, biasanya demikianlah yang kudengar, Ananda yang memberitakan atau Ananda yang memberi petunjuk. Sehingga ketika seorang Ananda ini dikatakan tidak punya pikiran jahat yang tidak tergoda oleh mara, maka nibbana
terakhir akan aku katakan. Ya, jadi di mana Sang Buddha sebelum parinibbana sekalipun Ananda meminta supaya Sang Buddha bisa berusia panjang. Tapi nyatanya Sang Buddha tidak bisa memenuhi keinginan muridnya karena memang sudah sakit-sakitan. Makanya di sini dikatakan bahwa jika seseorang terampil dan kompeten dalam mempelajari Dhamma, maka Dhamma yang kulatih akan cara-cara yang tepat akan berperilaku yang sesuai dengan Dhamma. Dan di mana seseorang yang senantiasa mewariskan Dhamma akan senantiasa tidak sepenuhnya membantah, ya. Jadi kalau misalkan kita sering mendengar drama, kita sering mendengarkan uraian-uraian Dhamma, kita jangan jadi orang yang sukanya ngeyel, ya. Jadi disinilah dikatakan bahwa orang yang senantiasa menganalisa dengan cara-cara yang tepat, yang logis atau logika terhadap ajaran yang kuajarkan, maka Sang Buddha akan memberikan siswa-siswanya cara yang tepat untuk menjadi pewaris Dhamma. Ya, jadi di mana Sang Buddha ini sudah memberikan nasihat ketika menjelang Sang Buddha parinibbana kepada Ananda beserta para siswanya, bahwa ketika Sang Buddha mencapai nibbana akhir yang dikatakan sebagai anupadisesa nibbana, ya, Sang Buddha di sini mengatakan kepada Ananda, wahai Ananda, jika engkau mengajarkan sesuatu yang sangat kompeten kepada murid-muridmu, janganlah engkau memiliki perilaku yang jahat, karena kamu hanya mengajarkan Dhamma, bukan mengajarkan lainnya. Sehingga banyak para siswa pengikut awam yang dikatakan sebagai para rumah tangga, mereka pun sama-sama saling menjaga dan menjadi penegak Dhamma, menjadi penjaga Dhamma. Ya, jadi Bapak saudara-saudari perlu ketahui bahwa Dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu semua bisa menjaga dan melestarikan Dhamma, bukan hanya para bante dan para panditanya saja. Sehingga dalam hal ini mereka yang senantiasa memenuhi cara-cara yang tepat dalam mewariskan Dhamma, inilah yang aku sampaikan Ananda di Alta Cakala, bahwa hendaklah setiap orang jangan sampai membandingkan yang tidak dapat dibandingkan, yang dapat menjadi sebagai penjelmaan. Ya, penjelmaan ini dikatakan sebagai apa? Ya, jadi di mana setiap orang jika masih membandingkan dirinya dia dengan orang lain, berarti di dalam dirinya dia itu masih ada penjelmaan atau yang dikatakan sebagai kondisi kepemilikan. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Ananda bahwa engkau yang bijaksana hendaklah selalu dalam kekuatan kehidupannya melepaskan, bergembira di dalam melepaskan, maka engkau akan berkonsentrasi secara benar. Ya, jadi di mana ketika ibu dan bapak bisa melepaskan segala sesuatu yang mengganggu atau menjadi beban dalam hidup, maka kita akan gembira. Karena pada dasarnya hidup kita itu nggak ada yang kita miliki. Semua hanya hak pakai. Mau apapun, ketika seperti terjadi bencana alam di Myanmar, di Thailand, semua itu hanya hak pakai. Kita meninggal pun nggak ada yang bisa mencari kemana kita perginya kalau sampai terkena bencana. Makanya di sini katakan bahwa beliau memutuskan kehidupannya bagaikan jaket perisai. Jadi buat seseorang yang senantiasa berlindung dan berlatih di dalam Dhamma, itu seperti halnya dia dilindungi oleh jaket perisai, bukan jaket kulit atau sweater. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa Ananda, gempa bumi pada dasarnya sangat kuat, sangat menakutkan. Kalau seseorang bisa mendalami ajaran Sang Buddha, dia nggak akan pindah keyakinan karena masalah perdebatan, karena misalkan kamu lahirnya dari mana, kamu tumimba lahirnya dari mana, atau di sini dikatakan bahwa apakah kiamat menurut ajaran Buddha. Ya, biasanya kan kita kalau ketemu agama lain suka ditanyakan, apakah ajaran Buddha ini mengenal kata kiamat, atau apakah ajaran Buddha ini mengenal kata ya dikatakan sebagai dunia terakhir dalam kehidupan. Ya, makanya di mana di sini katakan bahwa Ananda, ada 8 penyebab gempa bumi yang sangat kuat, yang sungguh kuat, menakutkan dan mengerikan. Sehingga setiap orang ketika mengalami ya gemuruh-gemuruh gempa bumi ini bagaikan halilintar yang mengguncang angkasa, dia nggak akan bisa berlindung kemanapun. Karena dia hanya menjadi pelindung buat diri dia sendiri. Atau dalam istilah BMKG saat ini mengatakan sebagai mitigasi bencana. Ya.
Jadi di mana ibu bapak saudara-saudara sedama, ada 8 penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama adalah, Ananda, jika engkau berdiri di suatu bukit atau di suatu pegunungan, engkau lihatlah bukit itu. Apakah engkau melihat air yang mengalir dan bersandar di bukit itu penuh dengan adanya angin besar? Seperti halnya ibu dan bapak, saya di sini mengumpamakan ibu dan bapak sedang ada di mall Bywalk paling tinggi. Ibu dan bapak melihat lautan. Apakah lautan itu punya angin besar? Jika lautan itu anginnya besar, maka gelombang akan semakin meluap airnya, ya, bukan semakin meresap ke laut, ya. Jadi di mana inilah menjadikan sebagai tanda-tanda pertama karena adanya angin yang kencang. Ketika ibu dan bapak melihat berita, ya, ketika kita misalkan entah itu waktu lebaran atau entah itu akhir tahun, jika kondisi angin itu sangat-sangat besar, maka gelombang pun akan pasang, ya. Makanya di sini dikatakan adalah yang pertama adalah jika angin bertiup akan mengguncang air. Begitu juga ketika air itu meluap, maka akan mengguncang bumi, mengguncang pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Maka inilah penyebab pertama terjadinya gempa bumi yang sangat kuat. Berbeda kalau terjadinya gempa bumi di darat, seperti yang kemarin terjadi di Myanmar dan Thailand. Karena pusatnya di darat, bukan di lautan. Sehingga itu yang membuat kerusakan sangat-sangat parah, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya petapa Brahmana yang mempunyai kemahiran atau kekuatan batin atau adinya, ya. Sehingga adanya gempa bumi ini bisa mencapai kekuatan pikirannya, ya. Dengan adanya kekuatan pikiran seseorang, maka dewasa yang sangat kuat dalam berkata, ia akan mengembangkan persepsinya terhadap mana. Jadi suasana itu dikembangkan persepsinya dengan cara persepsi hal yang terbatas, sehingga membuat gempa bumi terguncang. Dan misalkan ada orang yang mengatakan partinya kemudian dia mencapai sekian, maka betul-betul terguncang. Terus penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya sambul cabul yang meninggal dunia dari kedua kita. Jadi itu sambul di dalam kita merupakan alam kumpul pada dosa, baik itu dosa ideal, baik itu dosa seksual atau dosa lainnya. Sehingga dengan ada kumpulan dosa ini yang akan melahirkan bangun bumi, dan dengan memahami kesadaran ini, maka terjadinya gempa bumi, ya. Ibu bapak saudara-saudara sedama dan perjuangan tidak mau bersama di dalam semua atau seperti pemimpin yang bersama dapat memilih tahu kecil yang belum mau bumi itu salah satu manusia karena dia inilah yang menjadi sangat luar biasa terhadap Allah yang di dalam melihat. Makanya jadi dikatakan bahwa jika seseorang pun bisa keluar masuk ke rahim ibu ini, maka alam pun akan berbeda. Siapa di sini tidak dapat kondisi dunia yang mau punya anak dari setiap ini. Tapi akhirnya seperti itu ya, pemahamannya ya, dapatkan satu pemahaman yang menunggu. Makanya sebenarnya dikatakan bahwa terjadinya gempa bumi atau adanya soal bodhisattva yang meninggal dan mati di balik alam manusia itu tidak. Kemudian yang keempat adalah adanya sang bodhisattva yang dengan perhatian penuh dan dengan pemahaman tertinggi berkata keluar dari dunia menggunakan berbicara seperti makanan kita. Jadi ketika seorang menjalankan dunia berbicara kepada bodhisattva, maka itu berbeda. Dan yang kelima adalah jika seseorang merasa dapat dari kesehatan untuk mengurangi keadaan-nya, maka akan alam itu berbeda. Jadi ketika sudah mencapai makan, dua orang dari dua saya itu berbeda. Dan yang keenam adalah ketika sambil mengetahui agama yang pertama kalinya, ya, yang tiada kalanya, maka dunia akan berbicara sangat keras dan besar. Ini adalah kebenaran yang namanya
karena dalam itulah siapa yang memiliki hak kepada Allah karena saya contoh kita ini kalau berdoa ini sangat biasa dan sangat untuk membuat kita berdoa. Makanya itu adalah bahwa bagaimana ini memang sangat perlu dengan karena ya seseorang yang kita beragama maka memang hari ini waktu dan yang kedua itu sangat terkait dengan penuh perhatian dan kesadaran dari melepaskan kekuatan hatinya. Untuk pada tahun ini, maka untuk ada butuh nafas dan penuh kondisi kebanyakan saat seperti Al-Qurannya beberapa kalinya mengeluarkan ayat dan kaki yang dalam hidup untuk mencegah terjadinya perebutan air di sini. Jadi di mana di bawah saudara agama penduduk serta gempa bumi ini adalah merupakan tanda-tanda jika kita melihat tetapi yang memang peristiwa yang ada inilah sebenarnya menjadi acuan kita untuk kita mempercayai kita, bukan mempercayai ramalan. Memang kita di sini dikatakan menjadi pengetahuan kita supaya kita tidak takut untuk adanya gempa bumi. Tapi yang paling utama yang saya mau sampaikan kepada ibu dan bapak saudara-saudara sedama, jika terjadinya gempa bumi, ibu dan bapak apakah sudah mempersiapkan bukan hanya diri ibu dan bapak, tapi juga aset-aset berharga yang ibu dan bapak simpan selama ini supaya tidak terpindah oleh yang namanya bencana alam. Tidak hanya gempa bumi, baik itu kebakaran, baik itu kebanjiran, atau bencana manusia itu sendiri. Ya, bencana manusia itu sendiri apa? Seperti terjadinya kerusuhan, terjadinya huru-hara, ya. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, ini yang mau saya sampaikan kepada ibu dan bapak saudara-saudari, bahwa ketika kita bisa safety, bukan safety barang-barang berharga saja, misalkan, aduh bantai emas lagi langka saat ini, bantai logam mulia lagi langka, saya harus menyimpan apa ya, karena saya mau mencari emas sudah kehabisan. Ya, ingat, yang perlu kita simpan adalah harta secara materi kita. Ya, apakah itu? Ya, yang ibu dan bapak punya. Ya, makanya di mana dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa terjadinya bencana alam bukan karena hanya alam saja yang berbicara, bukan hanya alam yang mempertunjukkan dahsyatnya bencana alam, tapi dari manusianya itu sendirilah yang bisa mencintai dan menyayangi makhluk hidup maupun lingkungannya. Kita bisa lihat saat kemarin ya ada di berita terjadinya macet yang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat ekstrim di daerah Tanjung Priuk. Karena apa? Bukan karena pintu tolnya rusak, tapi karena muatan barangnya yang terlalu oversize, ya. Jadi itu saja sudah menjadikan sebagai pengetahuan buat kita, oh ternyata kehidupan kita saat ini sudah sangat rumit. Rumitnya kenapa? Kita tinggal di ibu kota metropolitan. Seberapa lama kita dari satu tempat ke tempat lain karena macet, ya. Makanya itulah yang menjadikan sebagai kita harus sama-sama melindungi ataupun melestarikan lingkungan hidup kita. Supaya ya minimal kita mau keluar pun kita mikir, ini polusi udaranya baik atau tidak ya. Karena kan kita ada di lingkungan yang memangnya zona merah. Bukan secara polusi saja, tetapi juga secara megatrust itu sendiri. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, pesan saya pada kesempatan sore hari ini, marilah kita sama-sama saling melindungi antara suami dengan istri,
anak dengan orang tua dengan anak, bukan karena takut adanya bencana, tapi karena kita perlu mengantisipasi supaya bencana itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Karena bencana yang paling mudah adalah bencana manusia. Bencana yang membuat manusia sesama manusia saling membunuh, saling menyakiti, saling mencelakai. Karena terjadinya badai PHK besar-besaran. Makanya inilah yang mau saya sampaikan kepada ibu dan bapak saudara-saudara sedama. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa menjadikan sebagai mitigasi dalam ibu dan bapak melindungi ataupun menjaga harta benda ataupun orang-orang yang kita cintai, supaya kita sama-sama memiliki yang namanya welas asih, kasih sayang kita, sehingga kita memiliki Brahma, memiliki sifat-sifat luhur di dalam diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan ini hanya menjadi pengetahuan buat ibu dan bapak tentang saya mengupas tentang bumi Calasuta ini, sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalam ibu dan bapak memahami dhamma ajaran Sang Buddha. Demikian yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante atas manisananya. Kami mohon izin untuk masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bante, nanti akan kami persilakan dengan maju ke depan, atau Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Bante melalui chat bisa dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor admin VPDS melalui WhatsApp dengan nomor 081199210098. Saya ulangi untuk nomor WhatsApp admin VPDS yaitu 081199210098. Pertanyaan yang masuk ke chat WhatsApp akan saya bacakan nanti. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Bapak Ibu sudah sama, kita nyanyikan lagu Om Mani Padme Hum bersama-sama pada halaman 47. Ucapan
Seperti kita bernapas, ya. Saat kita bernapas, napas masuk ataupun napas keluar yang kita rasakan, apakah napas itu bersifat selamanya? Atau ibaratnya, di sini saya mau guyon, ibu dan bapak saat membuang angin lewat bawah, apakah itu bersifat selamanya ibu dan bapak mulus? Kembung? Tidak kan? Hanya sementara. Anatta seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya ketika kita sedang lapar, lapar itu sebenarnya ada di dalam kesadaran kita atau di keinginan kita. Ingin makan atau saya lapar? Ingin makan dulu atau saya lapar dulu? Nah, itu seperti halnya anatta. Hal-hal yang ada di sekitar kita, misalkan mata melihat dengan kontak. Ketika mata melihat hal yang menyenangi ataupun yang tidak menyenangi, tetapi kita ada rasa wedana muncul, perasaan. Sehingga muncullah yang namanya pencerapan, sanya. Ya, dari sanya inilah maka muncul yang namanya sangkara, bentuk-bentuk kesadaran kita, baik yang berbentuk baik ataupun yang tidak baik. Khususnya dalam melihat medsos, ya, atau dalam mendengarkan ocehan, celoteh orang-orang yang sedang gosip, misalkan. Kalau sangkara kita itu dalam hal ini terjaga, punya yang pengendalian diri, maka nggak adanya atta di dalam diri kita. Jika masih adanya atta di dalam diri kita, misalkan kita dicela atau kita diomongin dan kemudian kita merasa, kok seperti ini ya? Nah, muncullah yang namanya atta. Ya, makanya dikatakan anatta itu seperti halnya yang tadi saya sampaikan, sederhananya seperti kita bernapas. Misalkan saya mau bertanya kepada ibu dan bapak, ketika kita bernapas, saat kita sedang sadar atau saat kita sedang tertidur,
di mana letak apa kita? Saat kita sadar atau saat kita sedang tidur? Kalau saat kita sedang tidur, kita nggak ada yang namanya apa, yang ada tanpa diri. Karena kita nggak tahu kesadaran kita sedang di mana. Kecuali beda halnya kalau kita sedang bermimpi. Karena misalkan mimpi itu yang tidak kita sukai, atau mimpi itu yang kita sukai, sehingga muncullah yang namanya apa dalam diri kita. Ya, jadi itulah yang membuat seseorang pada saat menjelang ajal, pada saat seseorang menjelang meninggal, jika dia punya kesadarannya itu kesadaran yang tidak baik, maka dia akan jatuh ke alam makhluk fatal. Misalkan saat di sini saya bukan mau menakut-nakuti, saat kita misalkan punya harta benda kita, terjadi bencana alam gempa bumi yang adanya megatrust, kemudian ada tsunami, kemudian kita di situ dalam kondisi kelelap. Apakah ada atta di dalam diri kita? Tentu tidak, karena kita sedang tidak sadar. Tapi ketika kita bangun, loh, kok saya sudah melihat tubuh saya sendiri? Kemudian kita muncullah kesedihan, muncul perasaan kecewa. Itu yang membuat kita bisa jatuh ke alam makhluk menderita. Makanya apa ada ketika kita tidak siap terjadinya proses perubahan yang terjadi. Begitu juga yang tadi saya sampaikan tentang nafas, ya. Jadi secara sederhananya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan kedua, ini saya gabungkan dengan pertanyaan yang berikutnya, mungkin bersama topiknya yang dibahas terkait gempa. Ya. Gempa yang terjadi di Myanmar, apakah karena mayoritas manusianya memiliki karma yang buruk secara bersamaan? Dan yang kedua ini masih terkait gempa, apakah terjadinya gempa bumi karena salah satunya adalah banyaknya anggota sangga yang melanggar vinaya? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat logik, ya, bahwa terjadinya gempa memang akibat adanya karma yang saling berkaitan antara hukuman sebab atau akibat setiap manusianya itu sendiri. Tapi bisa kita telaah jika kita lihat Myanmar sama negara Kamboja, ya, negara yang dikatakan judi online bebas, perdagangan manusia bebas. Tapi kenapa nggak adanya bencana alam yang sangat besar? Begitu juga ketika waktu lalu saat masih pandemi, kita bisa mengingat di masa 2 tahun silam terjadinya Sri Lanka bangkrut secara kenegaraannya. Itu padahal Bante negara Buddhis, tapi kenapa negara Buddhis kok bisa bangkrut? Nah, ini pertanyaan yang sama, ya. Jadi pada dasarnya yang namanya bencana alam bukan karena karma saja, memang ada yang namanya kama niyama. Tapi kita bisa ingat dengan yang namanya hubungan kama niyama dengan hubungan upu niyama. Semesta yang mengatur, ya, semesta yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Sehingga hubungan antara karma dan utu niyama saling berkaitan erat dengan yang namanya kesadaran setiap orang. Misalkan ketika kita hidup di negara yang tidak adanya agama Buddha, apakah kita bisa mencapai kesucian? Bisa atau tidak? Kalau kita bisa mengenal Dhamma, ya tentu kita akan mencapai kesucian, ya. Tapi ketika itu negara seperti negara China yang semua serba, ya yang penting kamu tidak melakukan kejahatan lah, berbuat baik aja. Ya karena pada dasarnya hidup untuk berjuang, ya. Makanya di mana pertanyaan ini sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak hanya hubungan sebab akibat karma dengan para pemimpin negaranya saja, tetapi juga perhatian setiap orang dalam melihat yang namanya dhamma niyama itu sendiri. Misalkan karena terjadinya gempa bumi kemarin di Myanmar, kemudian junta militer melakukan serangan kembali, ya berarti kan itu nggak peri kemanusiaan. Sehingga kita bisa lihat dari situ. Jadi banyak faktor, bukan hanya secara karma saja. Faktor-faktor lainnya ya tentu dari pemimpin negaranya sendiri, seperti yang ada di dalam Cakrawati Sihananda Sutta, bahwa
Jika seorang pemimpin negara tidak bijaksana dalam memutuskan sebuah keputusan, mengambil keputusan, ya maka itulah yang akan terjadi buat para manusianya. Ya contoh, perang dagang antara Amerika dengan China. Ya, dari itu saja kita bisa lihat banyaknya demo besar-besaran di Amerika. Dan seperti itu contohnya. Jadi memang banyak faktor, bukan hanya secara karma wipakanya saja. Bisa juga karena pemimpinnya kurang bijaksana, bisa juga memangnya terjadinya di lingkungan yang memangnya itu sudah digariskan lempeng, ya. Karena Indonesia pun terjadi di dalam ring of fire, selalu bergerak setiap saat, hanya kita nggak menyadarinya. Maka seperti itu. Terima kasih Bante. Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk Bante. Dari Bante, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke, baiklah. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante atas dhammadesananya pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau dari tindakan perilaku kita yang kurang. Tadi sudah baca Wisudikata kan? Udah aman. Ya, baiklah Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap ajari karena yang boleh Bante. Duduk dulu, kapan saya mau pakai dana? Oh ya, silakan Bante. Ya, dengan Ibu dan Bapak melakukan dan juga mendengarkan khotbah-khotbah dan berdiskusi dhamma. Ya, silakan untuk melakukan patikana kepada para leluhur, para sanak keluarga yang sedang tiada. Semoga mereka senantiasa terberkahi dan terbebas dari segala macam penderitaan atau penderitaan yang mereka hadapi. Sabbaroga winimuto, sabba santapa wajito, sabba wiramati kanto, niputo jatuang bawa, sabitiyo wiwajanto, sabbarugo wilasato, mate bawa tuan darayo suki digayo ko bawa, Abiwadana silisa dicahuda bacayino Cataro dhamma wadanti Ayu warno sudang